Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Focus Pagi hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2017 bersama dari kami tim riset para mitra sekuritas untuk memberitahu kemarin IHSG market review pada perdagangan kemarin dan juga ada potensi apa saham-saham apa aja yang pada hari ini akan direkomendasi. Dan sebelum itu kita akan memulai pada market review terlebih dahulu. Oke, kemarin IHSG ditutup menguat Bapak Ibu di level penguatannya di 13 poin atau 0,23% di level 5.824, dan penguatannya ini kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektoral yang menguat, dan salah satu penguatan yang kemarin menguat yaitu di sektor properti, real estate, dan building construction dengan 1,51% di level 508,02. Lalu juga basic industry and chemicals menguat 1,26% di level 621. Dan juga kalau kita perhatikan dari 6 tersebut ada juga trade service and investment dengan penguatan 0,38% di level 918. Sedangkan untuk kemarin sektoral yang melemah yaitu di sektor agriculture, mining, consumer goods, and manufacturing. Kalau kita perhatikan yang paling lemah itu di sektor agriculture minus 0,33% di level 1735, dan juga sektor consumer goods ya minus 0,66% di level 2389. Dan kalau kita perhatikan kemarin sebenarnya dari pergerakannya memang tidak terlalu volatilitas tinggi ya, hanya landai, dan kemarin juga sempat IHSG di sekitar jam 14 sampai 14.30 itu menyentuh harga paling rendahnya di level 5.792, dan memang ditutup dengan menjelang pre-closing itu di highest di 5.824. Dan kalau kita perhatikan dengan gambaran tersebut adanya sinyal kayak hammer ya, yang mengindikasikan kalau kita perhatikan adanya koreksi pada hari ini. Jadi kalau kita lanjut ke chart Nexus pada pagi ini adalah, nah untuk kita perhatikan pada pergerakan hari ini memang indikator volume kemarin melemah dibandingkan hari tanggal 8 Agustus di hari Selasa, dan juga kalau kita perhatikan memang indikator stokastik juga sudah keluar dari zona overbought. Tapi kalau kita perhatikan secara candle ini ada potensi hammer ya. Hammer ini adalah potensi di mana pada hari ini diprediksikan akan ada koreksi terlebih dahulu untuk untuk kita bisa lihat nanti koreksinya sampai di mana. Dan kalau kita perhatikan memang area support untuk medium term memang di 5745 ya untuk saat ini, dan memang level 5745 ini tidak tertembus untuk di momen ini karena kita perhatikan memang sentimen yang paling berat yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemarin cuma hanya 5,01%, walaupun cadangan devisa kita terakhir kita perhatikan itu menguat dalam arti naik plus 3%. Namun kalau kita perhatikan secara fundamental memang perekonomian Indonesia tergantung oleh pertumbuhan ya di kuartal 2. Karena kalau kita perhatikan di kuartal 3 dan kuartal 4 masih ada potensi seperti itu, namun biasanya secara per kuartal memang penilaian kuartal 2 lah yang lebih menarik untuk memberi indikasi adanya satu tahun ini apakah target dari Bank Indonesia maupun pemerintah bisa mencapai 5,4%. Namun kalau kita perhatikan dengan hitung-hitungan kemarin kita masih melihat adanya adjustment kembali tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lalu kalau inilah membuat beberapa pelaku pasar, salah satunya capital outflow terhadap investor asing juga kemarin belakangan ini kita perhatikan banyak sekali keluar. Namun kalau kita perhatikan kita akan menunggu laporan-laporan keuangan, termasuk laporan keuangan yang perusahaan-perusahaan LQ45 maupun dari indeks Kompas 100 yang ada potensi memang diperkirakan di bulan Agustus ini cukup menarik ya. Salah satunya ada kita akan menunggu BRPT, TPIA, dan juga potensi-potensi dari sektor-sektor agriculture maupun mining, dan ini juga memberikan indikasi nanti adanya pola kenaikan dari secara chart. Lalu kita perhatikan juga untuk global highlights. Yang pertama adalah empat indeks dari beberapa negara ini melemah ya, dan kita paling lihat Nikkei paling lemah minus 1,28% di level 19.996. Lalu juga kita perhatikan FTSE 100 minus 0,05%,
di level 7.498. Dow Jones juga melemah minus 0,17% di level 22.048. Lalu kita lihat Hang Seng juga melemah minus 35% di level 27.757. Lalu kita perhatikan juga Eido mencetakkan penguatan 0,19% di level 26,78. Dan memang kalau kita perhatikan harga komoditas kemarin cukup menguat. Kita perhatikan gold mencatatkan penguatan 1,20% di level 1.276, oil juga menguat 0,79%, level 49,56 per barel, dan juga coal mencatatkan penguatan 1,62% di level 87,55, dan hanya CPO saja kemarin melemah, yaitu minus 0,19% di level 2.621, dan USD terhadap rupiah kemarin adalah dolar menguat 13.333. Jadi kalau kita perhatikan memang masih ada beberapa sentimen dari komoditas ya untuk perdagangan hari ini, yang mungkin kita nanti perhatikan sektor-sektor mining ya, karena memang oil juga menguat dan juga coal juga menguat ya. Oke, kita lanjut untuk emiten pada hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang Pegas ya. Ini ada berita untuk Pegas. Kita lihat bahwa Pegas blok Kopanda Pegas dalam kondisi lahar ya. Jadi memang Pegas ini mengakui salah satu lapangan gasnya blok Topodang berada dalam kondisi kahar atau force majeure. Cadangan gas blok Topodang ini lebih sedikit dari perkiraan. Alhasil operasional produksi lapangan gas tersebut terpaksa dihentikan lebih cepat, yakni pada tahun 2018 mendatang. Dan kalau kita lihat untuk plan of development atau POD-nya, Kopanda rencana akan memproduksi dan memasok gas PLTGU tambak lorok lewat pipa Kalija 1 hingga tahun 2026. Tapi keadaan force majeure bukan berarti operasional benar-benar berhenti, ujar Direktur Keuangan Pegas Pak Nusantara Siono. Nah ini kita perhatikan untuk kemarin juga Pegas dicetak menguat ya, dan memang ada berita juga sentimen yang memberikan negatif, namun ada kebijakan dari manajemen untuk menanggulanginya, sehingga untuk rencananya untuk plan of development-nya atau POD-nya ini jadi lebih baik ya, karena hingga tahun 2026 mendatang ya ada potensi seperti itu. Lalu kita lanjut juga untuk UNTR. UNTR pada semester 1 ini naik, maksud saya labanya hanya 3,4 triliun, dan pada saat ini juga hasilnya melesat ya. Kalau kita perhatikan 84,6% dari laba di periode serupa tahun lalu yang hanya 1,85 triliun, dan ini memberikan sentimen positif ya buat laporan laba ruginya. Dan hasil tersebut tidak terlepas dari lonjakan bisnis anak usaha, seperti yang pertama adalah penjualan alat berat di periode tersebut yang tercatat 3.232 unit atau naik 16% dari periode serupa tahun lalu, yaitu hanya 2.768. Begitu pula anak usaha yang lain, yaitu PT Aset Indonesia TBK. Di periode tersebut Aset membukukan pendapatan 1 triliun atau tambahan 8% dari periode sebelumnya, yaitu 944 miliar. Ini membuat laba perusahaannya terdongkrak 95% menjadi 64 miliar. Dan memang kalau kita perhatikan UNTR ini kan adalah penjualan alat berat ya, dan memang hanya terfokus kepada beberapa sektor, yang pertama adalah mining ya, dan memang mining tersebut harga coal juga cukup naik ya, sekitar kita lihat 87. Jadi beberapa perusahaan juga mau ekspansi, salah satunya membeli beberapa alat berat dari UNTR. Begitu juga kita perhatikan pemerintah juga akan merencanakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini juga memberikan potensi yang terbaik buat UNTR untuk meningkatkan labanya, dan itu terlihat di semester 1 melesat 84,6%, dan secara chart UNTR masih ada potensi untuk menguat ya, kita lihat nanti. Yang terakhir adalah WSKT, divestasi 9 ruas tol. Untuk WSKT telah membulatkan langkah divestasi sejak 3 bulan lalu. Emiten plat merah ini akan mengobrol kepemilikan atas 9 ruas jalan tol, dan yang didapat dari satu-satunya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek tol 1.260 km. Dan dalam paparannya di publik di Bursa Efek, Waskita menyampaikan progres divestasi yang telah direncanakan sejak 3 bulan lalu. Dan menurut direktur utamanya ada 9 ruas tol yang akan dijual. Bulan Agustus ini proses divestasi ini sedang dalam proses tender. Finalisasi close jatuh pada September mendatang. Dan Waskita divestasi 9 ruas tol ini juga memberikan potensi ya WSKT, karena juga dana yang didapat juga salah satunya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek
1260 km, dan memang manajemennya sangat cerdas sekali untuk melihat peluang, karena tahun ini adalah tahun infrastruktur. Jadi ada beberapa program pemerintah yang akan digalakkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dan ini memberikan potensi positif ya buat SKT. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk news hari ini, dan kita akan masuk ke dalam analisis teknikal. Yang pertama kita akan bahas saham yang bergerak pada hari ini. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang Wika ya. Ada tadi ada beritanya. Oke, untuk Wika sendiri Bapak Ibu, ini saya lihat memang pergerakannya cenderung downtrend ya. Kalau diperhatikan sempat sideways areanya, namun area sidewaysnya ketembus di 2287 ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, maaf, 2280 ya, karena dia fraksi 2000, jadi kelipatannya 10. Kita perhatikan memang area jebol turun, dan di area support juga kuatnya di 2190, ini juga, maaf, 2960, ini juga jebol ya kemarin ya, maksudnya breakdown. Dan yang terakhir di area 1970 ya. Jadi ada tiga support, dan memang kalau kita perhatikan saham-saham ini masih ada potensi untuk area supportnya di 1760 ya untuk area support selanjutnya. Namun kalau kita perhatikan pada perdagangan kemarin, Waskita ini, maksud saya Wijaya Karya ini mencatatkan penguatan ya, dari harga opennya 2000 dan harga closing 2070, berarti kenaikan 70 poin, yang mengindikasikan adanya pola pembalikan arah atau reversal ya. Jadi karena kita lihat indikator stokastik ini sudah keluar dari zona overbought, maksud saya oversold, dan akan cenderung akan menguat ya. Dan kita lihat Bollinger Bands juga sudah keluar dari, maksud saya candle sudah keluar dari Bollinger Bands ya. Dan indikator volume ini juga sangat menguat ya dibandingkan pada hari 8 Agustus. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu bisa spekulasi buy terlebih dahulu Bapak Ibu di area yang diperkirakan bisa mencapai 2050 dulu untuk ambil 2050 sampai dengan 2080 ya untuk spekulasi area tersebut untuk kita buy. Dan nanti kita target resisten itu di 2100 2160 ya, maaf maksudnya 2170 ya, kita target resisten ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bisa ambil, ini masih bisa spekulasi buy untuk area di 2040 sampai dengan 2080, dengan target resisten itu short term itu di 2170 ya untuk saham Wika ya. Dan stop loss untuk trader saya sarankan di bawah 2000 ya. Jadi kalau sudah menyentuh, maaf maksud saya stop loss bisa kita ambil di 1980 ya. Jadi kalau misalnya ternyata pergerakannya pada perdagangan kemarin itu berkorelasi negatif, itu kita bisa stop loss atau kita bisa cut loss di 1980. Jadi ini buat trader, namun untuk jangka panjang Bapak Ibu yang investor saya sarankan untuk hold aja, karena potensi Wika sangat baik ya secara fundamental. Karena kalau ukurannya fundamental kan pasti ngomongnya long term. Jadi potensi sampai tahun 2019 kita bisa lihat nanti Wika bisa mencapai 2400. Maaf, maksud saya bisa mencapai 2800 ya untuk Wika ya sampai tahun 2019, asalkan memang tidak terjadi apa-apa dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup mendukung. Makanya saya pikir kalau bagi trader mungkin ini bisa jadi stop loss ya, karena mereka kan tipe cepat. Ya, stop lossnya di mana? Saya sarankan di 1980 ya. Di bawah harga 1980 kita bisa stop loss. Namun untuk momen ini saya pikir potensi untuk Wika menguat cukup tinggi ya, karena memang sudah cukup lama terlihat dari karakter sahamnya yang downtrend. Dan kita perhatikan ini bisa kita ambil spekulasi ya kalau saya pikir dengan target resisten di 2170.
Ini untuk Wika. Lalu kita lanjut juga untuk saham selanjutnya. Ini masih kita lihat. Oke, Adaro ya. Nah, untuk Adaro nih Bapak Ibu, kita perhatikan harga mining kemarin juga menguat, jadi kita bisa, nah Adaro kita bisa ambil nih untuk sekarang, tapi saya lebih menyarankan untuk buy on weakness saja ya, karena kalau spekulasi buy kayaknya masih ada potensi area support ini ada 3 nih kalau saya perhatikan. Kalau misalnya nanti diperdagangkan, ini terjadi penurunan ya. Untuk saat ini secara secara tren dia uptrend ya, namun di tanggal Q ada revisi uptrend yang mengindikasikan adanya terjal, dalam arti pergerakannya cukup menarik di 17 Juli sampai dengan 9 Agustus. Dan kalau kita perhatikan secara Bollinger Bands ini sudah keluar dari tingkat upper bands-nya ya. Jadi memang ada potensi untuk kembalikan arah ke bawah di area supportnya. Namun untuk saat ini saya sarankan Bapak Ibu buy on weakness saja terlebih dahulu dengan areanya tuh di 1007, maaf, dengan area di 1805, karena kalau kita perhatikan bisa Adro bisa menyentuh area 1770 sampai dengan 1800 ya, untuk ketika nanti dia akan mencapai area support, karena kan memang indikator dari stokastik juga menyentuh area maksud saya menyentuh area oversold ya, kalau karena memang dari kemarin ini sudah menyentuh zona overbought dan sekarang menyentuh oversold. Dan kalau kita perhatikan, saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa ambil buy on weakness terlebih dahulu di 1805, dan kita juga nanti bisa masuk di area supportnya di 1800 sampai dengan 1770 ya, untuk kita bisa ambil spekulasi buy untuk Adaro. Dan memang kalau kita perhatikan secara fundamental Adaro cukup menarik, dan juga memang secara fundamental juga laporan kuartalnya juga ya. Dan saya sarankan ketika Adaro ya kita bisa bermain, memang bukan bermain ya, maksudnya kita bisa berinvestasi itu di medium term sampai dengan long term. Untuk short term mungkin saya tidak menyarankan untuk para trader ya. Tapi kalau misalnya untuk spekulasi buy tidak apa-apa, karena memang secara volatilitas Adaro tidak begitu setinggi bumi ya. Kalau bumi mungkin trader masih bisa ya untuk masuk. Namun untuk saya sarankan kepada investor-investor menengah maupun investor jangka panjang, bisa juga untuk investor jangka pendek. Namun kalau biasa jangka pendek ini kan agak kelamaan untuk naik dan turun ya. Jadi Adaro saya rasa 50-50 lah ya untuk short term ya. Namun biasanya trader atau investor jangka pendek memilih yang fluktuatif, volatilitasnya juga cukup tinggi ya. Jadi ya boleh ini kita bisa spekulasi, maksudnya untuk bisa ambil di Adaro ya. Namun saya bilang tadi untuk saat ini kita bisa buy on weakness terlebih dahulu Bapak Ibu sampai dia benar-benar menyentuh area support kuatnya di 1770 ya. Ini untuk Adaro. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang saham terakhir Cepin ya. Oke, untuk Cepin nih Bapak Ibu, saya ngelihat bahwa Cepin ini saya belum ada tanda-tanda ya untuk kita bisa spekulasi buy ya. Karena kalau kita perhatikan ini hampir seperti Java ya, chartnya. Namun untuk saat ini kita hold saja Bapak Ibu untuk tunggu dulu, jangan masuk dulu ya. Untuk tunggu wait and see di level paling rendah itu supportnya 2630 ya. Karena kalau kita perhatikan ini juga masih ada potensi yang sekarang areanya di 2850 ya. Dan kalau kita perhatikan Cepin setahu saya belum ada laporan keuangan kuartal 2 yang keluar, sehingga ini ada potensi ada swing ke bawah nih. Jadi areanya nanti kalau dia naik, dia akan target resistennya itu di level 2860 ya. Namun untuk saat ini kita hold saja Bapak Ibu, jangan masuk dulu dikarenakan memang secara fluktuatif atau volatilitas volumenya juga masih kecil ya, dan memang kalau kita perhatikan indikator stokastik juga masih
melanda ya, dalam arti tidak terlalu tinggi untuk dia menguat. Jadi saya pikir ini masih kita hold terlebih dahulu, jangan masuk dulu karena ada potensi nanti dia bisa sorry, nanti dia bisa kembali lagi di level 2730. Jadi kalau saran saya adalah kita akan ambil spekulasi buy itu di 2630 sampai dengan 2730 ya untuk cepin ya. Namun untuk saat ini dengan harga 2850 kita hold saja terlebih dahulu untuk tidak masuk dulu untuk cepin. Oke, demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga hari ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu di dalam perdagangan IHSG nanti, dan semoga juga bisa cuan ya untuk hari ini. Terima kasih dan sampai